Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 702 seekor lalat dalam salep. Namun, setelah dia selesai mengatakan ini, Lin Yu tidak tergerak sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan melirik ke Bai Rentu dan Jack, yang tampak sedikit buntu di hadapannya. Setelah beberapa saat merenung, dia berkata dengan sangat sungguh-sungguh, jika kamu membiarkan Jack menyerah sekarang, itu memang sudah terlambat. Biarkan dia menghindari penderitaan kulit dan daging, tetapi tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika Anda tidak mengaku kalah dalam 3 menit, dia mungkin harus sedikit menderita. Ekspresi Yan Lun berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia membuka mulutnya karena terkejut. He Jiarong itu bodoh, bukan? Meskipun situasi saat ini terlihat seperti Hundred Talents mengejar Jack, rute ofensif Hundred Talents sangat sempit. Berdasarkan kecepatannya, Jack dapat memprediksi jalur Hundred Talents dengan sangat akurat, sehingga menghalangi kemajuannya. Jadi sebenarnya, Jack lah yang berada di atas angin. Selama Bai Rentu lalai dan digigit peluru, akan cukup baginya untuk minum pot. Ketika kebugaran fisiknya terbatas, peluru Jack akan lebih mudah mengenai dia. Karena itu, pembantaian ratusan orang hampir pasti akan rugi. Li Qianjue, Shen Yuxuan dan yang lainnya di samping Lin Yu juga melihat bahwa situasi saat ini tidak baik untuk pembantaian 100 orang. Diam-diam memeras keringat untuk pembantaian 100 orang, dan memandang Lin Yu dengan heran. Saya tidak tahu mengapa Lin Yu begitu yakin bahwa dia bisa menang dalam waktu 3 menit setelah pembantaian ratusan orang. Mungkin itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Karena Jack memiliki 2 senjata di tangannya, ancamannya setara dengan 2 kali lipat atau lebih ketika dia mundur. Dia sangat tenang, berbalik dan melihat medan di belakang, sambil mengamati lokasi Bai Rentu. Jelas dia pernah diburu seperti ini sebelumnya, jadi dia berpengalaman dan terampil. Bai Rentu terlihat sedikit berat, sambil menghindari peluru yang ditembakkan Jack, sembari mencari kesempatan tepat untuk melakukan sprint ke depan, berusaha mendekati Jack. Meskipun Jack dapat menggunakan 2 senjata dengan mudah, tetapi pelurunya akan habis terbakar, tetapi dia juga pintar. Dia tidak mengganti magasin pada saat yang sama. Sebagai gantinya, dia melepaskan beberapa tembakan berturut-turut dengan salah satu senjata untuk menyalakan peluru. Dia mengganti magasin dengan 1 tangan, dan pada saat yang sama, senjata lain tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan untuk membantunya menutupi. Namun pergantian bom selalu memberikan dampak tertentu pada dirinya, walaupun efek ini sangat kecil, cukup bagi Bai Rentu, dan Bai Rentu memanfaatkan kesempatan untuk mengganti magasinnya. Saya melihat pohon yang kokoh di depan dan bergegas ke sana. Ledakan. Jack telah mengganti magasin dengan sangat cepat, dan pada saat yang sama, kedua senjata itu sekali lagi dengan cepat ditembakkan ke belakang pohon tempat Hundred Talents telah menghilang. Lalu tidak ada gerakan di belakang ratusan orang, pistol Jack suara itu juga berhenti tiba-tiba, tapi kedua senjata itu masih diarahkan ke pohon yang lebat, dengan ekspresi yang dijaga di wajahnya jelas dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan 100 pembunuh di balik pohon. Tapi Lin Yu dan Li Qianjue jauh dari Jack dan ratusan orang itu saat ini. Ada banyak pohon di tengah untuk menutupi garis pandang, jadi dari sudut pandang mereka, tidak jelas apa yang disembunyikan ratusan orang di balik pepohonan. Sementara mereka meregangkan leher dan melihat sekeliling, mereka dengan cepat mengejar Bai Rentu dan Jack dari sudut titik buta moncong Jack. Jack mengarahkan kedua senjatanya ke pohon besar tempat Hundred Men Tu bersembunyi. Melihat Hundred Men Tu tampaknya bersembunyi di balik pohon, dia tidak berani keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan menghina. Dia dengan sinis berkata, "Kenapa, ciutkan kepalamu, tidakkah kamu berani keluar?" Tetapi pada saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya di depannya redup,
dan pada saat yang sama tekanan besar yang tak dapat dijelaskan datang dari kepalanya. Tiba-tiba jantungnya bergetar, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat bayangan gelap turun dari langit, bergegas tepat di atas kepalanya. Jack membuka matanya, tubuhnya tiba-tiba tertegun, meraih momentum di tangannya dan mengangkatnya. Tetapi pada saat yang sama, bayangan hitam telah mendarat di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia telah melihat wajah bayangan hitam dengan jelas, 100 orang dibantai. Ledakan. Saat dia menarik pelatuk kedua senjata itu, Bairento telah memutar lengannya dan jatuh ke tanah, dan setelah dia jatuh ke tanah, Bairento memutar kepalanya dan meremas kaki Jack dengan kakinya. Jack terjatuh ke tanah dengan puff. Bairento mendorong backhandnya bersamaan dengan kekuatan tubuhnya, klik, dan tiba-tiba lengan Jack menekuk pada sudut yang aneh. Apa? Pada saat yang sama, Jack melolong seperti babi, dan kedua pistol di tangannya jatuh ke tanah. Bairento tiba-tiba berdiri, dan pada saat yang sama dia meraih kaki Jack dan menariknya, memutar tangannya dengan kuat, klik. Ada lagi suara renyah dari tulang patah, dan tubuh Jack yang sakit menyayat seperti sengatan listrik, dan ada jeritan lagi dengan mulut terbuka. Bairento berkata dengan dingin, "Yang ini untuk para samurai yang dibunuh olehmu." Begitu suara itu jatuh, kaki kanannya tiba-tiba terangkat dan jatuh seperti palu godam, mengenai kaki Jack yang lain. Retak. Ada suara patah tulang lagi. Jack membuka mulutnya dan tidak bersuara. Dia memutar matanya dan pingsan. Tapi Bairento masih berkata dengan suara yang dalam, "Tendangan ini untuk kungfu Cina yang kau hina." Tepat setelah dia selesai berbicara, Lin Yu, Yan Lun dan yang lainnya di kejauhan berlari dengan cepat setelah melihat pemandangan di depan mereka. Warna kulit semua orang berubah secara drastis. Li Qianhui dan Shen Yuxuan terkejut, wajah mereka penuh dengan kejutan. Seperti yang dikatakan Lin Yu, 100 orang dapat membunuh Jack sepenuhnya dalam 3 menit. Yan Lun tiba-tiba memucat saat melihat adegan ini. Hampir lemas duduk di tanah, memandang Jack, yang tangan dan kakinya patah di tanah, merasa ngeri dan ngeri. Pengawal penembak jitu yang dia sewa dengan gaji tahunan puluhan juta, memegang 2 senjata di tangannya, sebenarnya lumpuh dengan tangan kosong. Di tanah. Kakak Niu, luar biasa. Luar biasa, anak ini memiliki 2 pistol di tangannya, dan tidak ada yang melukaimu. Li Qiansuo, Shen Yuxuan dan lainnya buru-buru mendatangi pembantaian 100 orang. Pada saat yang sama, dia dengan senang hati memuji Bairento, mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Bairento, dan melihat bahwa Bairento tidak menderita luka dalam jumlah tertentu, dan tidak bisa menahan kagum. Lin Yu menyipitkan mata dan melirik Yan Lun dengan keringat dingin di wajahnya. Dia berkata dengan ringan, "Tuan Yan, bagaimana dengan itu? Sekarang apakah kamu telah melihat kekuatan kungfu Cina kita?" Yan Lun menelan ludahnya dan menatap Lin Yu dengan suram, tanpa berbicara. "Jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencobanya sendiri." Melihat Yan Lun tidak berbicara, Li Zhensheng segera berdiri dan berteriak sedikit tidak senang. Yan Lun menggelengkan hatinya ketika mendengar kata-kata itu. Melihat situasi tragis Jack, rasa takut yang sangat besar tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia meremas telapak tangannya yang berlumuran keringat dingin dengan gugup, dan berbisik kepada Lin Yu dan yang lainnya. Aku akui kita kalah. Kalah. Makan di luar dan dalam, kamu sekarang tahu seberapa tinggi langit di China dan seberapa tebal tanahnya. Li Qiansuan berkata dengan marah, dan akhirnya menangkap kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia secara alami ingin sangat mempermalukan ketegasan ini. Yan Lun mengerutkan mulutnya, wajahnya hijau, tanpa bicara. "Lalu karena kamu telah mengakui dan menjanjikan persyaratanku, bukankah kamu juga harus menghitungnya?" Lin Yu Hong bertanya dengan acuh tak acuh. "Baik." Yan Lun melirik Li Qianying yang seksi dan tinggi. Meskipun dia sangat enggan untuk menyerah,
dia mengangguk tanpa daya dan menjawab dengan suara yang dalam, "Oke, mulai sekarang. Aku tidak akan pernah mengganggu Qianying lagi. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan." Li Qianying memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan ekspresi jijik. Melihat persetujuan Yanlun, Lin Yu juga menghela nafas lega. Chong Yanlun mengguncang dokumen di tangannya, menunjukkan bahwa dia memiliki bukti, dan kemudian membawa semua orang pergi, meninggalkan kekacauan itu kepada Yanlun untuk mengurus dirinya sendiri. "Oh, Jierong, hari ini sangat bahagia." Setelah keluar dari hutan, Li Qianjue tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak diterangi oleh ketegasan yang tidak tahu malu ini. Berkat bantuan Lin Yu, dia mengeluarkan napas tak sedap. "Tuan Ho, terima kasih banyak." Li Qianying tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Lin Yu dengan rasa hormat. Kemudian ketika semua orang berjalan kembali, Li Qianying dan Jiang Yan dan Ye Qingmei duduk di dalam mobil yang sama. Shen Yuxuan, Zhou Chen dan Sui Qin juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lin Yu dan Li Qianzuo duduk di dalam mobil yang sama. Hei, masalahnya adalah bocah lelaki Yanlun telah menjalin hubungan dengan Guo Zhaozong dan Guo Zhao. Li Qianjue duduk di dalam mobil dan menggelengkan kepalanya, mendesah, Guo Zhaozong tidak mudah bertemu orang. Karena dia ingin bertemu dengannya, dia mungkin berniat untuk bekerja sama dengannya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.